Saya Mr. Livrinanda dari jurusan Manajemen Pajak Universitas Unpad. Selanjutnya rekan saya Nora Armikola. Saya Nada Hardianti. Saya Raisya Melani Fitria. Baiklah Pak, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Frans Sanjaya sebagai analis keuangan pusat dan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kedatangan adik-adik, mohon disebutkan maksud dan tujuannya. Baik Pak, tujuan kami di sini Pak yaitu melakukan tugas proyek dari mata kuliah Manajemen Pajak Daerah Pak. Ya, silakan, ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini mungkin kami ada mengasih beberapa pertanyaan Pak tentang pajak daerah Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Dalam sistem pemungutan pajak kan ada official assessment system dan self assessment. Jadi saya ingin bertanya apa perbedaan dari keduanya gitu Pak. Baik, saya jawab. Dalam sistem pemungutan pajak itu ada dua jenis. Yang pertama, official assessment, yaitu berdasarkan penetapan kepala daerah, dan self assessment itu berdasarkan perhitungan sendiri. Kalau kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk saat ini ada 5 jenis pajak. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Dan yang terakhir, pajak rokok. Nah, kategori untuk official assessment yaitu yang pertama PKB, yang kedua BBNKB, yang ketiga PAP. Dan yang berdasarkan perhitungan sendiri atau biasa disebut self assessment yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Kalau kita buka usaha di suatu daerah itu tuh kan harus ada perizinannya Pak dan mendaftar sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan ada juga beberapa usaha yang tidak ada perizinannya, yang tidak mendaftarkan usahanya. Kan terkesan tidak adil gitu Pak. Terus bagaimana kita sebagai pemungut pajak itu menyikapinya Pak? Ya, baik. Untuk pajak daerah, untuk kita ketahui bahwa di aturannya untuk pelaku usaha yang menjadi wajib pajak itu berizin atau tidak berizin, dia kalau telah memenuhi objek pajak dan menjadi wajib pajak itu wajib kita pungut. Jadi berizin atau tidak berizin, kalau dia memenuhi telah menjadi wajib pajak harus kita pungut. Nah, untuk menyingkapinya, untuk yang tidak berizin, itulah tugas kita untuk mengingatkan, bahkan membantu untuk mengarahkan kemana urus izinnya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, jika sebuah pemerintah daerah memiliki piutang pajak yang belum dibayar oleh beberapa wajib pajak, lalu bagaimana cara penagihan dan penghapusan piutangnya tersebut Pak? Baik, untuk saat ini dasar hukum mengenai pajak daerah yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus baru-baru ini keluar yang terbarunya yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sana diatur mengenai penghapusan piutang pajak. Jadi kepala daerah menunjuk atau memerintahkan jurusita namanya untuk melakukan penagihan. Nah, apabila penagihannya telah melewati waktu atau sudah kadaluarsa, maka piutang pajak tersebut dapat dihapuskan melalui keputusan kepala daerah. Nah, untuk peraturan turunannya itu diatur melalui peraturan daerah. Terima kasih. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak daerah diatur?
dan apa dampaknya terhadap ketetapan pajak, Pak? Baik, untuk mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak itu bahwa di undang-undang ada mengamanatkan untuk membuat aturan turunan seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, terus keputusan gubernur maupun sistem operasional prosedurnya. Nah, untuk alur mekanismenya yaitu wajib pajak melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran lanjut ke tahap penetapan. Adapun dasar penetapan yaitu untuk menghitung pajaknya yaitu dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif. Contohnya pajak kendaraan bermotor, misalkan ada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Kita ambil contoh motornya yaitu motor Honda Beat misalnya. Maka untuk penetapannya akan dihitung dasar pengenaan dikalikan dengan tarif. Dasar pengenaannya yaitu nilai jual kendaraan bermotor dikalikan dengan koefisiennya. Jadi perkiraan misalkan harga bidnya di NJKB-nya 20 juta maka dikalikan dengan 1,65. Jadi pajaknya kurang lebih 300.000. Terus selanjutnya setelah ditetapkan maka lanjut pada loket pembayaran. Setelah dibayar maka langsung kita bikin pelaporannya. Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, kita terkait keakuratan dan keterbukaan pelaporan pajak. Bagaimana keakuratan dan keterbukaan pelaporan pajak di daerah diawasi oleh otoritasnya terkait, Pak? Oke, baik. Jadi mengenai keterbukaan pelaporan pajak atau keterbukaan informasi. Jadi sistem perpajakan atau pajak daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat semuanya sudah tersistem, dan bahkan kami setiap tahunnya melakukan di monitoring oleh KPK dan diperiksa oleh BPK. Jadi seluruh jenis pajak kami itu sudah ada aplikasinya masing-masing. Jadi di sana tuh nggak transparan berapa pajaknya yang akan dibayar, dan semua data ada di sana. Jadi untuk pelaporan sudah terdigitalisasi. Sudah diawasi. Sudah. Jadi tiap tahun kami diawasi, dimonitoring oleh KPK. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. mengenai self assessment lagi Pak. Mengapa self assessment diimplementasikan dalam sistem pemungutan pajak daerah? Jadi di aturannya yang diatur pada undang-undang itu pajak kan terbagi dua. Pertama berdasarkan penetapan kepala daerah, yang kedua berdasarkan perhitungan sendiri. Nah, pajak daerah yang jenisnya berdasarkan perhitungan sendiri itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Nah, ini dikategorikan karena pajak bahan bakar itu berdasarkan penjualan bahan bakar. Begitu juga dengan pajak rokok berdasarkan cukai yang terjual, cukai rokok. Jadi wajib pajak melaporkan, setelah itu kita yang verifikasi. Jadi itu yang dimaksud self assessment. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Tentang langkah-langkah. Langkah-langkah apa aja yang ada dalam proses penetapan pajak daerah ini Pak? Nah, langkah-langkah ibaratnya kan prosedur dalam penetapan pajak daerah itu harus jelas wajib pajaknya. Kita ambil contoh biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi ada tahapan yang kita butuhkan itu data-data seperti wajib pajaknya apakah orang pribadi atau badan, terus jenis kendaraannya, selanjutnya kelengkapan administrasi lainnya. Jadi untuk penetapan pajak itu jumlah pajaknya perkalian dari
dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif. Kalau biaya balik nama kendaraan bermotor, kalau kita misalkan kita ambil contoh satu, misalkan kita membeli mobil minibus yaitu contohnya Avanza kan hampir 200 juta, kita ambil kata NJKP-nya 200 juta dikalikan dengan tarif BBNKB itu 10%. Jadi pajak biaya balik namanya yaitu 20 juta, maka nanti pas di STNK sama notis pajak tertulis 20 juta pas kita beli kendaraan baru. Jadi itu proses penetapan pajak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Frans sudah bantu jawab pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih atas kunjungannya ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Apabila ada data atau pertanyaan yang dibutuhkan, silakan dihubungi lagi. Baik, terima kasih Pak. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please,